Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 7 Mei. Seperti biasa kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Ya, hari ini karena Minggu ya, weekend, kondisi market juga cenderung bakalan volatile karena memang banyak yang ambil liburan dulu untuk posisi sekarang. Teman-teman, Bitcoin hari ini sudah mengalami koreksi ya. Ini cukup relate sama pergerakan hari ini dan Bitcoin ada di kisaran harga 28.700. Kalau kita lihat dari Fear and Greed Index, posisinya Bitcoin udah mulai turun lagi. Untuk posisi gridnya setelah sebelumnya ada di 64 bertahan cukup lama dan sekarang udah turun lagi ke 60. Mungkin kedepannya bakalan kembali terkoreksi. Kita akan langsung mulai dari beberapa news. Binance baru saja mengumumkan bahwa mereka mau melisting Floki Inu dan juga PP ya. Ini sebagai bagian dari Innovation Zone. Bayangin teman-teman, dikasih tagline Innovation Zone. Wah, ini token-token yang sangat inovatif nih. Wah, meme coin tapi inovatif. Jadi akan ada juga spot trading dengan posisi Floki USDT, Floki TUSD, PP USDT dan juga PP TUSD. Kemudian juga di market derivatif ini ada ya buat isolate margin Floki USDT dan juga PP USDT. Jadi udah bisa masuk ke derivatifnya teman-teman. Jadi ini ya project yang cukup menarik nih dua project ini. Jadi teman-teman mungkin yang udah ada masuk ya di perdagangan Floki ataupun PP ya congratulations, mungkin ada yang udah cuan juga. Terus ini ada beberapa data dari CoinGecko teman-teman. Ini menarik ya. Bisakah meme coin membuat kamu kaya? Jadi ini faktanya. Kalau kita lihat berapa dana yang kita butuhkan untuk menjadi milioner dengan meme coin teman-teman. Jadi yang pertama dari Shiba Inu cuma butuh $12 buat jadi milioner. Karena kita tahu Shiba Inu telah naik ya. Jadi ini perhitungannya bukan dari sekarang, tapi dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat Shiba Inu memang cukup baru, dia listing beberapa tahun terakhir dan sekarang progresnya memang udah ngepam cukup signifikan. Dan Shiba Inu hanya membutuhkan $12 untuk menjadi milioner. Dogecoin itu membutuhkan sekitar $820 untuk menjadi milioner. Floki Inu ada di 4.680, Dogelon Mars, kemudian PP itu ada di kisaran 158.000 ya dolar tentunya, dan juga ARB Dogecoin itu lebih banyak lagi. Jadi ini beberapa token meme token yang udah sukses bikin milioner baru di dunia kripto. Nah, ini untuk how long, berapa lama yang dibutuhkan untuk menjadi milioner. Kalau kita lihat Bong ini hanya butuh beberapa hari saja, sekitar 7 hari. PP cuma butuh 14 hari, which is 2 minggu saja. Sementara untuk koin-koin besar seperti Shiba Inu itu membutuhkan 453 hari untuk bikin orang-orang biasa dengan modal cuma $12 menjadi milioner. Dogecoin justru perlu waktu lebih lama lagi. Teman-teman, 2.701 hari. Jadi dengan modal yang orang-orang punya itu sekitar 820, itu butuh waktu cukup panjang juga. Jadi itu teman-teman, perjalanan pengalaman udah dirangkum sama CoinGecko. Ternyata meme coin juga bisa bikin kita kaya. Tapi yang paling pasti adalah tidak semua ya. Dari ribuan meme coin yang sudah tercipta, hanya beberapa saja yang memang sukses dan tentunya ada beberapa modal yang dibutuhkan untuk invest di sana untuk menjadi milioner. Tentunya ini bukan financial advice. Jadi jangan teman-teman ucuk-ucuk nanti tiba-tiba beli meme coin, teman-teman hold dan ya kita tahu banyak meme coin yang akhirnya gagal. Jadi itu harus selalu dior. Kemudian Alibaba ini mengatakan bahwa open system to Web3. Jadi ini adalah sebuah kerjasama daripada Avalanche Blockchain dengan Alibaba, yang mana mereka saat ini mau menerbitkan yang namanya sport ticketing ya, token berbentuk tiket berbentuk token di platform dari Polygon Network. Jadi mereka bekerja sama nih antara Avalanche, Polygon, dan juga Alibaba. Jadi ini menarik ya, Alibaba sendiri juga udah mulai melirik-lirik dunia NFT, blockchain, Web3. Jadi
Saya rasa kedepannya bakalan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bakalan ikutan, teman-teman. Kemudian ini ada data dari ya ini data dari bank-bank Amerika yang sekarang udah mulai mengalami penurunan deposit, teman-teman. Jadi deposito bank komersial turun banyak dalam sejarah. Gagasan bahwa ini berkelanjutan masih menggelikan. 190 bank lagi berada dalam blok pemotongan jika ini terus berlanjut. Jadi ini adalah implikasi atau dampak daripada runtuhnya beberapa bank kemarin. Terjadi krisis kepercayaan oleh para investor terhadap dunia perbankan. Ini ada 722 bank melaporkan kerugian yang belum terrealisasi melebihi 50% dari modal mereka. Krisis bank baru saja dimulai. Jadi siap-siap aja, bank-bank Amerika udah pada tumbang dan kedepannya akan berdampak juga mungkin ke berbagai negara. Kemungkinan resesi bisa lebih besar lagi. Ini data US Commercial Bank Deposit. Kalau kita lihat dari datanya, memang clearly menunjukkan tren penurunan. Akhirnya artinya makin banyak orang yang keluar dari deposito perbankan ya, karena memang ketidakpercayaan mereka sama institusi tersebut. Sehingga mungkin akan ada beberapa aset yang dialihkan ke instrumen lain, contohnya emas atau mungkin kripto atau silver. Ya, masih banyak lah instrumen yang bisa menjadi hedge dalam posisi seperti sekarang ini. Yaitu gimana pergerakan dari Bitcoin. Kalau secara teknikal, Bitcoin bergerak masih dalam posisi sideways di time frame daily. Cuman hari ini sepertinya kita akan create satu candle bearish Marubozu, guys. Jadi peluang Bitcoin sepertinya untuk membuat koreksi agaknya lebih besar untuk posisi sekarang. Kenapa? Karena Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah triangle di sini. Dia baru aja ke reject di trendline ini. Dan sebenarnya kemarin kita juga sudah sempat bahas dan kita expect kalau Bitcoin bakalan koreksi sampai setidaknya 28 ribuan. Di sana kita baru menunggu lagi nih, apakah ada konfirmasi pembalikan arah atau justru malah Bitcoinnya tertekan lebih dalam lagi sehingga mungkin pergerakannya malah drop. Jadi di sini kita ada expect kalau Bitcoin masih bakalan meluncur, which is artinya kita potensial membuat symmetrical triangle atau bullish pennant di time frame yang lebih besar. Sehingga tren Bitcoin masih punya potensi untuk naik ke depannya. Cuman ya kita lihatlah seperti apa kondisi dari market. Kita nggak bisa juga menebak-nebak apakah Bitcoin bakalan naik atau turun sebelum kita melihat tanda-tandanya yang lebih clear. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya di time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin ini masih ada potensi nih dia untuk drop lagi. Kalau teman-teman perhatikan, Bitcoin ini sebenarnya bergerak dalam sebuah ascending channel, dan which is ini sudah mentok di level resistance-nya kemarin pagi ya. Mungkin teman-teman ada yang trading pagi-pagi kok naik. Nah, itu sebenarnya buat ngetes aja level resistennya buat para whales lakukan taking profit. Alhasil setelah itu market langsung dibawa turun dan posisinya sekarang kita udah breakdown dari ascending channel, teman-teman. Kalau teman-teman bingung, ascending channel ini bentuknya memang seperti ini ya, dan biasanya ini adalah berakhir pada downtrend, teman-teman, atau pembalikan arah, which is sudah terjadi pada Bitcoin, dan sekarang kita tinggal tunggu aja proses koreksinya. Kira-kira kalau target saya sih ke 28.000 untuk jangka pendek ini. Semoga dia nggak turun lebih dalam lagi sampai 25.000. Semoga sih trennya mentok di kisaran 28.000 dan kemudian Bitcoin bisa kembali recover harganya. Jadi itu ekspektasi buat, sorry ada motor. Jadi at least itu ekspektasi saya untuk sekarang. Sekarang peluangnya sih cuma itu. Either Bitcoin bisa bertahan di kisaran 28.000 atau dia justru bakalan drop lebih dalam lagi. Jadi sementara dari posisi smart money, posisinya udah mulai clear, udah mulai kosong ya teman-teman. Mungkin karena faktor weekend juga, volume perdagangannya pun juga cenderung agak turun. Jika kita lihat lebih detail lagi di time frame yang lebih kecil, ini progres Bitcoin sepertinya masih bakalan dalam tekanan. Pasalnya Bitcoin sudah breakdown dari level support di sini, support dari trendline ini dia udah dijebol ya. Kemudian Bitcoin naik sebentar buat ngetes level resisten ini, dan sekarang sih harapannya dia masih bakalan meluncur kira-kira turun ke 28.000. Apakah itu kejadian? Ya kita nggak tahu pasti, tapi ada kemungkinan ke arah sana buat ngetes level support di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di level agak bawahan sini ada level support juga. Jadi kita
juga harus antisipasi kemungkinan adanya fake out ke level 27.700. Jadi kalau memang ada fake out ke sana, nah di sini kita harus lihat lagi nih, apakah Bitcoinnya bakalan balik lagi ke 28.000 atau justru dia nggak kuat di level sini, di level resistance-nya ya, di kisaran 28.000. Kalau dia kuat naik ya siap-siap aja masih ada potensi buat bearish penan, bullish penan terjadi. Tapi kalau dia justru nggak kuat, Bitcoin bisa aja dibawa nyelam lagi lebih dalam, teman-teman. Jadi sementara potensinya sih kalau yang saya lihat seperti itu. Dan ya ini mungkin adalah koreksi yang cukup wajar untuk terjadi pada market. Jadi kalau saya sih akan tetap di CA dalam kondisi sekarang karena saya melihat Bitcoin masih punya potensi untuk mid term dan juga long term. Ya 1-2 tahun lah kisaran 2024-2025 Bitcoin udah naik TP. Jadi gitu aja sih planning saya sekarang. Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Bitcoin dan akhir kata saya Andre, makasih. Happy weekend.